Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Wuryantari Widiawati, mahasiswi Pendidikan Teknik Boga, Universitas Negeri Yogyakarta, dengan NIM 19 51 12 44004. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal internasional yang berjudul Pemanfaatan Kulit Miju, Kacang polong, dan kacang faba dalam produksi mie Turki, yang ditulis oleh S. Rakaya, Nesi Yilmaz, dan Necati Baris. Tugas ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah makanan kesehatan. Oke, kita mulai. Yang pertama, pada tahun 2016, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan sebagai Tahun Kacang Internasional. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran publik tentang manfaat nutrisi dan penggunaan kacang-kacangan sebagai bagian dari produksi pangan berkelanjutan. Sudah banyak orang di seluruh dunia mengkonsumsi kacang-kacangan sebagai makanan pokok, sumber protein, karbohidrat, serat makanan, dan berbagai mikronutrien dan fotokimia yang sangat baik. Next, di sini saya akan menjelaskan teknik dulling. Dulling merupakan proses pengolahan untuk melepaskan atau memecahkan kulit luar biji-bijian seperti kacang-kacangan. Tujuannya, kacang yang dikupas akan menghasilkan kotiledon utuh atau split, tekstur dan kualitas masakan yang baik. Kemudian teknik skala rumahan. Teknik ini merupakan yang paling umum untuk menghilangkan pengupasan kacang. Caranya, dengan menumbuknya di lesung menggunakan aloe, baik setelah menjemur biji-bijian di bawah sinar matahari selama beberapa jam, atau setelah mencampurnya dengan sedikit air. Di dalam produksi tersebut, industri penggilingan menghasilkan limbah hayati sekitar 20% dari jumlah total yang diproses. Salah satu contoh produk makanan yang berasal dari Turki yaitu Turki Mie. Merupakan produk sereal tradisional yang biasanya dibuat dengan tepung terigu, garam, dan air sebagai bahan utamanya. Kemudian, untuk bahan tambahannya menggunakan telur, susu, whey, dan tepung sereal, serta kacang-kacangan lainnya dapat ditambahkan ke formulasi untuk meningkatkan nutrisi. Pembuatannya melibatkan pencampuran bahan, lembaran adonan, pemotongan adonan, dan pengeringan mie. Selanjutnya bahan dan metode. Biji miju hijau, lentil merah, dan kacang faba direndam dalam air panas bersuhu 85 derajat Celcius dan air es bersuhu 2 derajat Celcius berturut-turut masing-masing selama 30 menit. Kemudian, kacang dikupas secara manual. Setelah itu, kacang dibiarkan mengering pada suhu kamar selama 48 jam. Selanjutnya, digiling menggunakan micronizer dan step terakhir diayak melalui saringan 10 menit sebelum digunakan. Kemudian analisis proximat, di mana analisis ini digunakan untuk mengetahui kelembapan, lemak kasar, protein kasar, abu, serat makan larut SDF, serat makan tidak larut IDF, dan serat makan total TDF. Analisis serat makan dilakukan dengan menggunakan kit enzim Megazin. Kadar vitat dianalisis secara spektrofotometri menggunakan metode pertukaran anion. Next, penentuan tiamin dan riboflavin.
Kandungan tiamin, B1 dan riboflavin B2 dari mie ditentukan dengan menggunakan metode ekstraksi dan kromatografi. Selain itu, penentuan tiamin dan riboflavin di jurnal juga menjelaskan tentang analisis tekstur, yang mana analisis profil tekstur dilakukan dengan menggunakan penganalisis tekstur Brockfile, C34500 dan Massachusetts. Dapat dijelaskan bahwa kadar TDF mie yang disubstitusi dengan semua jenis kacang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan mie kontrol. Lambung dan kotiledon adalah bagian yang kaya serat dari biji nadi. Dan kandungan TDF dari biji yang berbeda seperti buncis, lentil, dan kacang polong berkisar antara 14-32%, dengan SDF dan IDF masing-masing berkisar dari 0-9 dan 10-28%. Namun, kandungan SDF pada mie yang disubstitusi dengan lambung lentil hijau bahkan pada level 10% tidak berbeda nyata dengan mie kontrol, yang menunjukkan bahwa kandungan SDF pada lambung miju hijau relatif lebih rendah di antara sekam kacang yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, kandungan IDF pada mie yang disubstitusi dengan miju hijau dan kulit kacang polong lebih tinggi daripada kontrol untuk semua tingkat substitusi. Next, di sini saya akan menjelaskan teknik dulling. Dulling merupakan proses pengolahan untuk melepaskan atau memecahkan kulit luar biji-bijian seperti kacang-kacangan. Tujuannya, kacang yang dikupas akan menghasilkan kotiledon utuh atau split, tekstur dan kualitas masakan yang baik. Kemudian teknik skala rumahan. Teknik ini merupakan yang paling umum untuk menghilangkan pengupasan kacang. Caranya, dengan menumbuknya di lesung menggunakan aloe, baik setelah menjemur biji-bijian di bawah sinar matahari selama beberapa jam, atau setelah mencampurnya dengan sedikit air. Di dalam produksi tersebut, industri penggilingan menghasilkan limbah hayati sekitar 20% dari jumlah total yang diproses. Karakteristik warna dan properti memasak. Karakteristik warna merupakan kriteria kualitas penting yang mempengaruhi daya tarik sensorik dan pemasaran produk makanan. Bahan mempengaruhi karakteristik warna. Selain itu, penggabungan semua jenis kacang pada bentuk yang sama, tepung utuh atau sekam, dan tingkat yang sama dapat memberikan hasil yang berbeda karena variasi warna pigmen dari kacang. Nilai penyerapan air dan volume pembengkakan tertinggi diamati pada mie pengganti kulit kacang polong yang juga memberikan kadar serat tertinggi. Penyerapan air sangat erat kaitannya dengan kualitas mie karena penyerapan air yang tidak mencukupi biasanya menghasilkan mie dengan tekstur yang keras dan kasar. Sedangkan penyerapan air yang berlebih menghasilkan mie yang terlalu lunak dan lengket. Jumlah padat yang larut dalam air selama pemasakan dapat menjadi indikator integritas struktural mie. Kemudian, tepung kacang hijau
kacang kedelai, lentil merah, dan kacang Arab ke dalam spaghetti semolina pada level 10% tidak berpengaruh signifikan terhadap susut masak. Hal tersebut menjadikan kerugian memasak oleh pasta sereal seperti gandum, beras, barel, dan oat. Next, tabel keempat dapat kita lihat di sini. Kandungan tiamin dan riboflavin pada mie ditunjukkan pada tabel 4. Kacang kulit secara signifikan mempengaruhi kandungan vitamin yang tercatat dalam mie. Namun, hasil sangat mirip dengan kandungan tiamin dan riboflavin pada mie bervariasi, mulai dari 1,92 sampai 3,84 dan 1,93 sampai 2,48 mg kilogram per 1. Kandungan tiamin tertinggi diamati pada kontrol mie yang menunjukkan bahwa kulit nadi bukan sumber tiamin yang kaya. Apalagi mie pengganti kulit kacang menunjukkan kandungan tiamin terendah. Kandungan tiamin pada mie yang disubstitusi dengan kulit kacang pada level 10% lebih rendah 50% dibandingkan mie kontrol. Oke, untuk kandungan riboflavin tertinggi diamati pada mie pengganti kulit kacang. Kemudian, untuk kandungan tiamin, riboflavin, dan niacin dari miju, kacang faba, dan buncis pada suhu kamar selama 9 jam dan menghasilkan penurunan kadar tiamin sebesar 15,7 dan 6%. Hasil ini menunjukkan bahwa kandungan riboflavin pada kulit miju hijau dan miju merah tidak lebih tinggi dari tepung terigu olahan. Dan diketahui, kacang-kacangan merupakan sumber vitamin B, tiamin, riboflavin, niacin, piridoksamin, piridoksal, dan piridoksin. Next, tabel 5. Sifat tekstur. Di sini ada 4 sampel, antara lain lambung kapal, lambung lentil merah, lambung kacang faba, dan kulit kacang. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja bahwa hasil analisis profil tekstur TPA disajikan pada tabel 5. Tekstur mie merupakan karakteristik kompleks yang bergantung pada banyak faktor seperti kualitas tepung, daya serap air, bahan yang digunakan seperti reaksi garam atau alkali, serta parameter pengolahan seperti metode dehidrasi yang digunakan. Untuk mie yang diganti dengan kulit kacang faba pada tingkat 10% menghasilkan nilai kekerasan tertinggi. Namun, kekerasan mie yang disubstitusi dengan jenis sekam kacang lain pada tingkat substitusi apapun tidak berbeda secara statistika dan kontrol. Kekerasan yang lebih tinggi untuk spaghetti yang mengandung tepung nadi, nilai daya rekat mie berkisar antara 0,89 dan 7,76 mg. Sedangkan menggunakan tepung kacang hijau, kacang kedelai, miju, dan buncis ke dalam resep mie pada tingkat 10% tidak berpengaruh nyata terhadap daya rekat seperti spaghetti semolina. Bahwasanya, daya rekat yang lebih rendah merupakan kriteria kualitas yang diinginkan untuk mie, karena mie yang lengket tidak disukai oleh konsumen. Oke, kemudian untuk sifat sensorik pada tabel 6 merupakan hasil uji penerimaan konsumen dari lambung lentil hijau, sekam lentil merah, pengganti kulit kacang faba, serta substitusi kulit kacang polong. Dan hasilnya, tes penerimaan konsumen dilakukan dengan sukarelawan
berusia antara 19 sampai 48 tahun. Serta skor penampilan mie pengganti kulit buah nadi secara signifikan menurun dengan meningkatkan tingkat substitusi dengan pengecualian mie pengganti kulit kacang. Selanjutnya, mie yang diganti dengan kulit kacang pada tingkat 2,5% adalah sampel yang paling disukai, peringkat pertama, di antara mie yang diganti dengan kulit kacang. Dapat disimpulkan bahwa penampilan atau warna memiliki pengaruh yang luar biasa pada penerimaan keseluruhan mie. Sementara jumlah peningkatan tingkat substitusi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan mie yang diganti dengan mie cu hijau dan kulit kacang. Kesimpulannya adalah, di antara sekam denyut nadi yang dievaluasi dalam penelitian ini, sekam kacang mengandung serat makan yang tinggi, serta kapasitas penyerapan air dan volume pembekakan. Selain itu, mie substitusi kulit kacang polong hingga 10% diterima dengan baik oleh panelis dalam hal atribut sensoris. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa kulit kacang memiliki potensi yang signifikan sebagai bahan pembuatan mie. Oke, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.